kita yang arahan Presiden adalah bagaimana caranya presensi ekonomi segera dibangun di sana. Dan dua kegiatan ekonomi yang disebut Presiden pada waktu kita ke Natuna adalah satu soal perikanan, satu lagi migas. Dan migas seperti Anda tahu ada 16 blok yang sudah terpetakan dan 5 blok itu sudah produksi, yang 11 masih eksplorasi. Kita akan dorong supaya ada eksplorasi baru. Dunia sekarang ini kan lagi lesu ya. Jadi kita harus akui bahwa investasi di migas itu terpengaruh betul dengan suasana menurunnya harga minyak dunia. Natuna itu kan sesuatu yang masih baru. Ya. Satu yang masih baru, CO2 kontennya besar, ya, lebih daripada 60%, bahkan ada yang mengatakan 72%. Berarti kan memerlukan teknologi yang luar biasa, harus bisa menunjukkan efisiensi. Suasana semacam inilah yang mestinya kita mesti mengkaji gitu. Saat ini yang tepat untuk mengundang investor untuk segera berinvestasi di saat harga minyak dunia turun. Protes dari Cina itu bisa-bisa saja, namanya negara untuk mengklaim bisa saja dia protes, namun kita berdasar bahwa ini merupakan wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia, sehingga kita tetap menyampaikan bahwa protes dia tidak kita terima ya, karena wilayah tersebut masuk dalam wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia berdasarkan UNCLOS. Oleh karena itu saya meminta kepada pemerintah untuk tidak menanggapi, mengabaikan apa yang dilakukan oleh pemerintah Cina, yaitu dengan protes itu, karena kita melakukan eksploitasi di landasan kontinen kita yang berada di Natuna Utara. Cina di Utara, pesawat jatuhkan bom dan ranjau. Ini potensi migas di sana. Kapal perang Cina masuk Laut Natuna. Klaim Cina atas wilayah Laut Natuna Utara masih menimbulkan gejolak. Posisinya berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Dikabarkan Cina mengirim pesawat melepas bom hingga ranjau di sejumlah pulau. Cina melibatkan armada militer milik Beijing, dalam hal ini Tentara Pembebasan Cina, H-6J. Mereka dilaporkan menggelar latihan militer secara intens di sana. Cina sebelumnya masih bersikeras jika Laut Natuna Utara merupakan wilayahnya. Yang terbaru mereka bahkan mengirim surat resmi ke Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia serta meminta aktivitas penggeboran minyak dan gas untuk dihentikan. Potensi migas di Laut Natuna Utara memang tak bisa dianggap remeh. Laporan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral mencatat jika cadangan minyak bumi di Laut Natuna Utara sebesar 92,63 juta standar barel atau milion stok tank barel. Sementara itu cadangan potensial minyak bumi di Laut Natuna Utara adalah 137,13 mmLCB. Cadangan potensial itu terdiri dari cadangan harapan sebesar 88,90 mmSTB dan cadangan mungkin 48,23 mmSTB. Di sisi lain, cadangan gas bumi terbukti di Laut Natuna Utara adalah 1045,62 juta kaki kubik atau billions of standard cubic feet. Sedangkan cadangan gas bumi potensial di Laut Natuna Utara sebesar 1605,24 BLCF yang terdiri dari 1083,61 BLCF. Cadangan harapan dan 521,63 BLCF cadangan mungkin. Sementara itu dalam skala nasional, cadangan minyak bumi di Indonesia sebesar 3.774,6 mmLCB dan gas bumi sebesar 77,29 triliun kaki kubik atau trillions of standard cubic feet. Pemerintah Republik Indonesia mengatakan, ujung selatan Laut Cina Selatan tersebut zona ekonomi eksklusifnya menurut Konvensi PBB tentang hukum laut. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017. Dengan payung hukum itu, Indonesia memiliki kewenangan penuh untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam di sana. Dilansir dari Global Times seperti diberitakan tribunnews.com, armada militer Cina H-6J berpartisipasi dalam latihan tembak-menembak di Laut Cina Selatan. Pesawat tersebut juga menjatuhkan bom di pulau-pulau dan meletakkan ranjau laut. H-6J diketahui berafiliasi dengan salah satu unit penerbangan PLA yang berbasis di Provinsi Haida. Pada hari Jumat 3 Desember, CCTV melaporkan bahwa latihan melibatkan bom udara berdaya ledak tinggi dan ranjau dasar laut. Beberapa unit H-6J lepas landas pada malam hari dan langsung membentuk formasi udara. Semuanya tiba di wilayah laut yang ditentukan saat fajar. Kondisi cuaca saat itu dilaporkan cukup kompleks, ditandai dengan adanya awan tebal. Pesawat pertama-tama menjatuhkan ranjau laut, kemudian menjatuhkan bom di beberapa titik.
bomnya dijatuhkan memiliki radius ledakan yang besar dan berhasil mengenai sasaran di pulau-pulau dan terumbu karang. Setelah pengeboman, gelombang pertama selesai. Rombongan H6J kembali ke pangkalan untuk menerima pemeriksaan menyeluruh dan melakukan pengisian ulang amunisi dan bahan bakar sebelum kembali lagi untuk gelombang kedua. Selain bom dan ranjau laut, unit pesawat H6J yang ditugaskan kali ini juga membawa rudal anti kapal YJ-12 di bawah sayapnya. Pesawat jenis ini baru diumumkan secara resmi oleh Kementerian Pertahanan Cina tahun lalu, menurut pakar militer yang dihubungi Global Times. Latihan ini menunjukkan bahwa H6J masih mempertahankan kemampuan pengeboman tradisional. Meskipun ia juga dapat dipersenjatai dengan senjata anti kapal dan rudal jelajah serangan darat, secara umum bom dinilai lebih efisien dan lebih murah daripada rudal. Penggunaan bom juga akan sangat efektif apabila pesawat pembom tidak terancam oleh tembakan musuh. Cina protes ke Indonesia. Pemerintah Cina sebelumnya melayangkan protes ke Indonesia karena melakukan penggemboran minyak dan gas di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Wilayah maritim tersebut memang diklaim kedua negara. Sebuah surat dari diplomat Cina kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan jelas mengultimatum Indonesia untuk menghentikan pengeboran di rek lepas pantai untuk sementara waktu karena lokasinya berada di wilayah yang dianggap milik Cina. Indonesia menamai wilayah tersebut dengan Laut Natuna Utara pada 2017, di mana sebelumnya disebut Laut Cina Selatan. Sebenarnya potensi apa yang terkandung di Laut Natuna? Sebenarnya potensi apa yang terkandung di Laut Natuna? Peneliti ahli utama bidang oceanografi, terapan dan manajemen pesisir Kementerian Kelautan di Perikanan Widodo. Kementerian Kelautan dan Perikanan Widodo S. Pranowo mengibaratkan Laut Natuna adalah taman bunga yang selalu menghasilkan serbuk sari. Mengapa diibaratkan demikian? Proses pembentukan secara geologi dari basin Laut Natuna dan Laut Cina Selatan selama ratusan jutaan tahun yang lalu menimbulkan cekungan-cekungan jebakan minyak dan gas bumi di bawah dasar Laut Natuna dan Laut Cina Selatan. Akibat pembentukan geologi basin tersebut, Laut Natuna memiliki kedalaman yang dangkal yang menyambung ke batimetri basin yang dalam dari Laut Cina Selatan. Basin tersebut kemudian membangkitkan pola sirkulasi arus laut yang unik, yakni Vietnam Jet Current dan Natuna of Self Current. Vietnam Jet Current adalah sirkulasi arus yang mengalir dari arah Samudra Pasifik Barat Laut Cina Selatan dengan kecepatan tinggi. Sirkulasi arus itu menyusur tebing Laut Cina Selatan di sisi barat laut atau utara yang melewati Vietnam. Kemudian berbalik arah ketika mendekati tebing Laut Natuna, sehingga kemudian disebut sebagai Natuna of Self Current. Widodo menambahkan sungai Mekong yang bermuara di pesisir Vietnam memasok nutrien atau zat hara dari darah mengalir ke dasar Laut Cina Selatan. Adanya Vietnam Jet Current dan Natuna of Self Current tersebut mengangkat zat hara dari dasar perairan menuju ke atas. Klorofil dan oksigen tersebut juga tersebar dengan merata dan baik di seluruh perairan pesisir di Laut Cina Selatan dan Laut Natuna. Sehingga tidak heran satelit Vessel Monitoring System yang disajikan oleh Global Fishing Watch mendeteksi sangat banyak kapal penangkap ikan di sana. Bahkan aktivitas kapal penangkapan ikan secara terus-menerus hampir sepanjang tahun. Kapal-kapal tersebut ada yang memiliki identitas atau izin penangkapan, dan banyak pula yang tidak memiliki identitas atau izin penangkapan. Ancaman baru Cina di Laut Natuna Utara, pesawat jatuhkan bom dan ranjau. Ini potensi migas di sana.